Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, kita semua bersyukur kepada Tuhan, kita dalam kondisi sehat dan bisa beribadah di tempat ini dengan sukacita. Mari sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan kita yang kudus. Ya Allah Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengagumi segala perbuatan-Mu yang dahsyat. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Ditinggikanlah nama-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari bangkit berdiri bersama saudaraku. Awal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti di setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah sebab hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti di setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Yes Jesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah sebab hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah semua persembahanku. Oh, haleluya. Sebagai persembahan. Yes. Amin Tuhan. Bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Namun kehendak hidupku bagi-Mu Tuhan.
Haleluya Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Hanya bagimu Yesus. Segala sembah hanya bagimu Tuhan. Yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami puji Kau Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan segenap persembahan hidup kami menjadi persembahan yang hidup. Yes, yes Jesus. Yes, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah, yes Lord. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, sebagai persembahan, sebagai persembahan, ya sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Hanya Kau di bumi dan di surga yang kami sembah. Hanya Kau, nama yang berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Katakan, namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Rasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah hanya Kau Yesus. Yes Tuhan, pujian dinaikkan, sembah hanya Kau Yesus. Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Amin. Yang layak diberi hormat. Hanyalah Yes Yesus, Jesus, hanyalah I worship you my Lord. pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus,
perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib segala jalan-jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Yes. Katakan kepada Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia. Amin, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Yes. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Raja mulia, Kau ada di tempat ini bersama dengan kami. Kami mau tinggikan Engkau, Allahku. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini bersama dengan kami. Dan Kau akan nyatakan itu dalam gereja ini, bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami di hadirat-Mu Bapa. Nyatakan pribadi-Mu Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
ada di bait sucinya saat kita datang menyembah Dia. Tuhan hadir di bait sudus. Yes, Jesus, I worship you. Saat yes, Lord, mencari yes Tuhan, wajah-Nya. kami datang Yesus, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Yes Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Yes Lord, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, Jesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Amin. Yes, kami datang di hadirat Yesus. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran, hadirat-Mu Yesus. Yes Lord, hadirat-Mu Tuhan penuh di tempat ini Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kamu. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhi. Berikan Tuhan hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini. Bawa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku
hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bahkan dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari hampiri Dia. Yesus, panggil nama. Nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang menyelamatkan hidup kita. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kami berseru dalam nama-Mu. Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Hanya nama-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang aku muliakan dan ku agungkan.
Tuhan di tempat ini. Yes. Pujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau Amin. terus melawat umat-Mu, Kau terus memulihkan umat-Mu. Kau terus Tuhan menyatakan kehendak-Mu. Kau terus berbicara dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Kau ada bersama kami sebagai guru agung kami. Amin. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Bahkan kami terus lebih dalam masuk ke dalam rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti kebenaran-Mu, berserah dengan Engkau Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, berbicara Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sadar pikiran kami sangat terbatas untuk memahami firman-Mu, tapi Roh Kudus, Engkau ada bekerja di tengah-tengah kami, berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih punya kesempatan untuk bisa beribadah, menyembah Tuhan, saudara ya. Karena tidak mudah ya hari-hari ini kita bisa beribadah, melihat kondisi dunia, kondisi Indonesia, kondisi Tulung Agung, ada banyak tantangan, ada banyak ancaman yang membuat kita punya alasan untuk kita tetap tidak beribadah. Tapi saya percaya ketika saudara datang ke tempat ini ada sebuah kerinduan, kehausan akan Tuhan. Dan saya percaya orang yang haus akan Tuhan akan dipuaskan saudara. Ya, kalau kita melihat perkembangan yang sedang terjadi hari-hari ini saudara di belahan dunia ini, kita harus betul-betul semakin closer to God. Ya, apa yang sedang terjadi di Rusia dan di Ukraina saudara, percaya semua itu penggenapan dari nubuatan tentang akhir zaman saudara. Karena Alkitab memang katakan saudara akan terjadi, kau akan mendengar deru perang, bencana alam, semua akan terjadi, penyakit sampar. Itu semua Tuhan izinkan supaya kita betul-betul menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Satu-satunya tujuan hidup kita. Karena memang nanti ya satu-satunya tujuan hidup kita cuma Tuhan. Makanya pemazmur katakan hanya Engkau milikku di bumi maupun di sorga saudara. Tidak ada yang menjadi milik kita, semua akan kita tinggalkan. Makanya dari sekarang kita mulai melatih bagaimana menjadikan Tuhan itu segalanya bagi kita. Menjadikan Tuhan itu segalanya. Dan kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang benar dalam hidup kita. Karena begitu saudara dan saya salah dalam menempatkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan mudah terombang-ambing karena kita hanya fokus dengan apa yang sedang terjadi. Kita tidak bisa lagi melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa lagi melihat ada Tuhan yang mengendalikan sejarah dunia. Kita gak bisa lagi melihat ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu saya mau mengajak kita hari-hari ini semakin closer to God saudara. Dan tempatkanlah Tuhan dalam hidup kita di tempat yang benar. Karena itulah yang membuat kita nanti bisa kuat. Makanya pagi hari ini tema kita, bagian dari closer to God adalah the Lordship of Jesus Christ. Ketuhanan Yesus Kristus. Bagaimana kita menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan. Mungkin kita berkata saya sudah lama jadi orang Kristen. Saya sudah lama melayani Tuhan. Saya sudah lama jadi pendeta. Tetapi yang menjadi pertanyaannya siapa Yesus bagi kita? Dan ketika saudara dan saya salah untuk menempatkan dia, maka semua pondasi iman kita itu pun salah saudara. Nanti kita akan pelajari bagaimana kenapa banyak orang Kristen itu
gak punya mental kerajaan. Karena dia salah menempatkan dirinya. Sama seperti seekor raja wali. Ketika dia tidak tahu siapa dirinya dan dia tidak tahu siapa induknya, makanya dia berakhir menjadi ayam panggang, ayam lodoh. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 15. Ini minggu terakhir kita di bulan Februari, saudara. Sudah 2 bulan, gak terasa. Minggu depan kita sudah masuk bulan Maret, saudara. Rasanya cepat sekali berlalu, saudara. Kita harus terus bergumul. Jangan cuma usia yang bertambah, saudara. Jangan. Tapi pengenalan kita akan Tuhan akan semakin bertambah. Pengalaman dengan Tuhan harus bertambah. Karena itu yang membuat kita bertumbuh dewasa, saudara. Menjadi kuat. Ya. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 15. Saudara bisa ikutin saya membaca. Mulai dari ayat 13 dikatakan seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Menarik, saudara. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Daerah Filipi, Kaisarea Filipi itu daerah yang cukup sepi, saudara. Di mana biasanya Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang yang datang sama dia. Dan saat itu mungkin karena sepi, Tuhan Yesus mulai agak serius ngomong sama murid-murid, saudara. Menanyakan hal-hal yang prinsip. Kenapa Tuhan tanya ini? Karena lewat pertanyaan inilah muncul gereja. Nanti kita lihat bagaimana. Lewat pertanyaan inilah Tuhan Yesus mulai menunjukkan eksistensi dari eklesia itu. Gereja, ekskalio. Kita ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Cara kita menempatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita akan menentukan prioritas hidup kita, serta menentukan bagaimana sikap dan perlakuan kita terhadap Tuhan Yesus. Sikap dan perlakuan kita terhadap Tuhan Yesus sangat menentukan kualitas hidup kita. Jadi kalau saudara ingin menentukan kualitas hidup, kita harus mulai menata bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Dan perlakuan kita kepada Tuhan. Karena dialah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Agar kita bisa punya sikap yang benar terhadap Tuhan. Perlakuan yang benar terhadap Tuhan. Kita harus bisa menempatkan dia secara benar di dalam hidup kita. Karena itu akan menentukan nanti prioritas hidup kita. Seringkali kita ini menjadi orang yang tidak bisa maksimal. Atau dengan kata lain, yang membedakan antara orang hebat dengan orang yang bukan hebat. Yang membedakan antara orang-orang yang hebat dengan orang-orang yang biasa, saudara. Itu bukan masalah kepintaran. Tetapi kemampuan dia menetapkan skala prioritas yang benar dalam hidup kita. Kalau kita bisa menetapkan skala prioritas yang benar dalam hidup kita, apa yang terpenting, apa yang penting, apa yang kurang penting, apa yang tidak penting. Ketika kita bisa menempatkan itu dengan benar, maka hari-hari kita itu menjadi hari-hari yang berkualitas. Dan menurut survei, kebanyakan orang menghabiskan waktunya, menghabiskan potensinya untuk hal-hal yang kurang penting,
Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa dirinya, dia tidak mengenal siapa Tuhannya, sehingga dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Makanya kalau orang tidak bisa menempatkan Tuhan dengan cara yang benar, saudara tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan itu. Gak mungkin, gak mungkin. Ada dua pertanyaan yang Tuhan Yesus tanya terhadap murid-muridnya. Saya percaya ketika Tuhan tanya ini, Tuhan bukan sedang iseng, saudara. Setelah mereka sekian lama ikut Tuhan, mungkin sekitar 2 tahun. Karena setelah ini Tuhan Yesus mulai menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan disalibkan, saudara. Dia mulai tunjukkan rencana Tuhan yang lebih besar lagi kepada murid-murid. Artinya dia mulai lebih serius lagi kepada murid-murid. Selama ini murid-murid taunya bahwa Yesus itu rabi, guru, penyembuh, pembuat mujizat. Tapi Tuhan mulai menyampaikan esensi dia sebenarnya. Kalau saudara tidak mengerti siapa Yesus dan tidak menempatkan dia, saudara tidak akan mengalami pribadinya, saudara. Karena kita tidak akan bisa menghormati dia, kita nggak bisa memperlakukan dia dengan cara yang benar. Sama seperti kalau saudara tiba-tiba ya, suatu saat kalau saudara lihat ada sebuah video di mana Ganjar Pranowo dia menghampiri masyarakatnya, rakyatnya, saudara. Ada mbah-mbah didatangi, saudara, sama Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah. Mbah ini nggak tahu kalau itu gubernur, saudara. Pak Ganjar tanya gini, kalau nggak salah pertanyaannya gini, kalau saya tidak salah ya, dia bilang gini, kamu ingin ketemu siapa? Terus dia bilang, saya ingin ketemu Pak Ganjar. Dengan nyantai dia bilang, saya ingin ketemu Pak Ganjar. Pak Ganjar kebetulan dia kalau nggak salah pakaian olahraga saat itu, saudara. Sampai satu titik begitu dia tahu bahwa itu Pak Ganjar, saudara. Perlakuan mbah-mbah ini langsung berubah. Sikapnya berubah, responnya berubah. Ternyata ini yang saya cari selama ini. Kenapa orang tidak menghormati Tuhan? Kenapa orang tidak berani menempatkan Tuhan menjadi prioritas yang utama? Kenapa banyak orang tidak berani mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan? Karena dia tidak kenal, tidak tahu siapa Tuhan itu sebenarnya, siapa Yesus itu sebenarnya. Makanya kitab Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau jadi imamku. Ketika kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak bisa menempatkan dia dalam hidup kita dengan benar, sebenarnya kita dalam posisi yang tidak baik, saudara. Oleh karena itu Tuhan tanya gini kepada murid-murid, menurut orang lain siapakah aku ini? Siapakah anak manusia? Tidak ditanya siapakah aku ini, siapakah anak manusia? Anak manusia itu sebutan Tuhan Yesus, saudara. Karena memang dia dilahirkan dari seorang rahim manusia. Siapakah anak manusia itu? Apa pendapat orang tentang Yesus? Jangan-jangan ini pendapat kita tentang Yesus juga, saudara. Makanya kita sulit melihat terobosan dalam hidup kita. Sulit menempatkan Tuhan dengan proporsi yang benar dalam hidup kita. Katakan gini, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang sudah mati itu dibangkitkan. Karena memang ada banyak nubuatan tentang kebangkitan itu. Jadi dia hanya seorang nabi yang mati dan bangkit lagi.
Itu pandangan orang saat itu. Ada yang mengatakan siapa? Elia. Karena memang di kitab Maliaki dikatakan bahwa suatu saat Elia itu akan datang. Dia akan mengembalikan hati bapak pada anak-anak dan hati anak-anak pada bapak-bapak. Mungkin Yesus ini ya Elia itu yang dinubuatkan di kitab Maliaki. Lalu ada yang beranggapan bahwa dia adalah Nabi Yeremia. Itu berajuk dari Yeremia pasal 1 ayat 10. Nanti saudara baca. Atau ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Jadi banyak orang saat itu tidak mengenal siapa Yesus. Semua mereka punya penilaian dan tanggapan yang salah tentang Yesus. Semua pendapat orang tentang Yesus keliru. Sehingga mereka tidak bisa menempatkan dan memperlakukan Tuhan Yesus dengan benar. Akibatnya saudara, mereka menyalibkan Yesus. Kalau saudara dan saya tidak mengenal siapa Yesus, maka kita akan mudah untuk menyangkal dia. Kita akan mudah untuk meninggalkan dia. Kita akan mudah untuk tidak lagi mau mempercayakan hidup kita kepada dia. Itulah yang terjadi di zamannya Yesus. Kebanyakan orang nggak tahu siapa Yesus. Nggak tahu. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Mereka sudah lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Mencelikan mata orang buta. Tetapi tetap aja mereka nggak tahu siapa Yesus. Berapa banyak dari antara kita sudah lama kita ikut Tuhan. Sudah mengalami mujizat Tuhan. Sudah dengar khotbah, sudah baca Alkitab mungkin berkali-kali. Tapi tetap aja kita nggak bisa menempatkan Yesus di tempat yang benar. Ini yang dialami orang-orang pada saat itu. Itulah yang membuat mereka kenapa ketika mereka lihat Yesus diseret sama serdadu Romawi. Yang dulunya mereka sanjung-sanjung. Mereka katakan Hosana, Hosana. Begitu mereka lihat Yesus tidak berdaya ketika dia diseret tentara Romawi. Mungkin orang yang pernah dikasih makan oleh Tuhan Yesus juga. Orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus juga berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Bukankah itu yang kita lakukan? Kita yang pernah mengalami mujizat Tuhan. Kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita dengan mudah berkata, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita salah dalam melihat siapakah Tuhan Yesus, maka semua sikap kita terhadap dia akan salah. Jangan heran, kenapa banyak orang bersikap tidak hormat dan bersikap sesuka hati serta cenderung kurang ajar terhadap Tuhan. Nanti saya lihat bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu saudara, hari-hari ini Alkitab katakan pada hari-hari terakhir orang akan banyak murtad. Orang gak peduli lagi Tuhan. Kenapa? Karena mereka menempatkan Tuhan salah. Sehingga ketika mereka tidak melihat mujizat Tuhan dalam hidup mereka, ketika mereka tidak menemukan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, mereka lebih mudah percaya kepada orang pintar, kepada dukun, paranormal. Gak peduli lagi. Dan ini sangat berbahaya. Tapi coba saudara bayangkan, murid-murid ketika mereka mengenal siapa Tuhan, wah mereka menjadi pribadi yang kuat saudara. Sekalipun mereka disalibkan, mereka tetap berkata Tuhan baik. Sekalipun mereka digoreng hidup-hidup, mereka tetap berkata
Tuhan baik. Sekalipun mereka dipenggal, mereka tetap berkata Tuhan baik. Karena mereka tahu siapa yang mereka ikutin. Siapa yang mereka ikutin? Kalau kita mengenal siapa yang kita ikutin, saudara, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita, saudara. Makanya Rasul Paulus, penderitaankah, ketelanjangankah, kelaparankah, tidak ada yang bisa memisahkan antara aku dan kita dengan kasih karunia Tuhan. Gak ada. Karena apa? Mereka betul-betul mengenal Tuhan. Rasul Paulus katakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan persekutuan di dalam kematiannya. Sehingga aku menjadi serupa dengan Dia. Kekristenan kita harus mulai merombak, saudara, cara berpikir kita tentang Tuhan. Ada dua pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, menurut orang lain siapakah anak manusia itu? Terus murid-murid bilang gini, oh ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yeremia. Ada yang menyatakan salah satu dari para nabi. Tiba-tiba saudara, Tuhan tanya gini kepada murid-murid. Menurut kamu siapaku? Tadi Tuhan pancing, menurut pemandangan orang siapaku? Siapa anak manusia itu? Di tengah-tengah mereka menjawab tentang siapa anak manusia. Tiba-tiba Tuhan tanya gini kepada murid-murid. Sekarang menurut kamu siapaku? Saudara, kalau pertanyaan ini Tuhan tanyakan kepada kita, apa jawaban kita? Menurut kamu siapaku kalau kata Tuhan? Mungkin kita selama ini mengikut Tuhan karena apa kata pendeta, apa kata orang lain, apa kata orang tua kita. Sampai satu titik Tuhan akan bertanya kepada kita, menurutmu siapa aku? Siapa aku? Sekitar tahun 2004. Itu masa-masa paling 2003-2004. Itu masa-masa paling berat dalam hidup saya dan 2 kali saya mau meninggalkan pelayanan. Saat itu saya masih di Malang, saudara. Saya sudah gak tahan. Saya bilang orang Kristen itu munafik. Cuman manis di depan aja. Munafik saya bilang. Saat itu saya mengalami kekecewaan dengan kekristenan. Saya pernah tinggal di jalanan, saudara. Saya lebih menemukan kasih ketika saya di jalanan. Tahun 2003-2004. 2 kali saya mau meninggalkan Tuhan, mau kembali ke Medan. Tiba-tiba anak rohani saya memberikan nubuatan kepada saya. Dia tegur saya dengan keras. Mereka gak tahu kalau saya mau meninggalkan pelayanan. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa maumu? Apa maumu dalam hidup? Kalau memang Engkau Tuhan, ambil nyawa saya sekarang juga. Itu keluar dari mulut saya. Sekitar tahun 2003-2004. Kalau memang Engkau Tuhan, saya bilang. 2004. Saya ingin meninggalkan dunia ini. Dunia ini penuh kemunafikan, saya bilang. Saya gak kuat, saya bilang. Mungkin saudara pernah mengalami itu, saudara. Saudara ingin sejauh mungkin dari banyak orang. Karena saudara melihat gak sesuai. Tiba-tiba muncul ayat ini, saudara. Begitu Tuhan kasih ayat ini, Tuhan tanya gini, menurut kamu siapa saya? Siapa? Kamu ikut aku apa karena kata orang lain? Apakah kamu ikut aku karena kata pendeta? Sebegitu pentingkah mereka bagimu sehingga aku lagi tidak penting lagi bagimu? Begitu berhargakah orang-orang yang menyakiti hatimu sampai kasihku itu tidak lagi berarti bagimu? Menurut kamu siapaku, kata Tuhan. Saya gak bisa jawab saat itu. Saya gak bisa jawab.
Saya nggak berani menjawab. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan ampuni saya. Terlalu sombong saya. Terlalu angkuh saya menantang Tuhan. Siapakah manusia itu? Jangankan manusia, bumi ini saja debunya debu dibandingkan jagat raya ini. Kalau saudara belajar tentang jagat raya saudara, nanti saudara lihat ada di YouTube banyak itu. Bumi ini dibandingkan galaksi, dibandingkan tata surya, dibandingkan semua planet-planet. Bumi ini debunya debu, apalagi kita. Makanya pemazmur katakan, siapakah manusia sehingga manusia itu berharga bagimu, kata kitab pemazmur. Ketika Tuhan tanya itu saudara, saya gak berani menjawab. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya. Dan sejak saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Apapun terserah. Dari situlah muncul istilah saya, to be nothing. To be nothing. Gak ada lagi yang penting, gak ada lagi yang berharga. Hanya Yesus. Makanya ketika Tuhan suruh kemana saja saya mau saudara. Kalau Tuhan saat ini bertanya kepada saudara, siapa aku? Apa aku lebih berharga dari semua yang kau kenal? Apa aku lebih berharga dari semua yang kau miliki? Atau aku hanya pelengkap bagimu? Pandangan kebanyakan orang saudara. Perhatikan ini baik-baik. Saya sudah teliti nih. Saya perhatikan saudara. Saya dari tahun 2000 sudah mulai terlibat pelayanan. Saya amati saudara. Kenapa banyak orang Kristen kurang ajar? Saya tanya dulu itu sama Tuhan. Kenapa sih orang Kristen itu kurang ajar sama Tuhan? Gak menghormati Tuhan, gak ada rasa takut akan Tuhan. Kenapa saya bilang? Bahkan kenapa saya sendiri pun ada momen-momen tertentu saya tidak menghormati Tuhan. Kenapa Tuhan, saya bilang? Saya capek dengan hidup saya. Saya capek dengan kerohanian saya. Saya hidup dalam kemunafikan. Saya bergumul. Kenapa saya jadi kayak gini? Dan saya percaya dari antara kita juga pernah bergumul hal yang sama. Logika kita tahu bahwa dia itu Tuhan. Tetapi faktanya, kita gak memperlakukan dia Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pandangan yang salah tentang Yesus. Bagi kita Yesus hanyalah penyembuh. Tapi saya mau kasih tahu, kalau cuma sekedar penyembuh, kau tidak butuh Yesus. Dokter bisa menyembuhkan engkau. Kalau cuma sekedar penyembuh, buktinya banyak orang-orang ateis bisa sembuh dari penyakitnya hanya dengan dokter. Makanya jangan heran, karena kita hanya menempatkan dia sebagai penyembuh. Setelah kita sembuh, kita melupakan Tuhan. Bukan cuma melupakan, bahkan tubuh kita yang sudah Tuhan sembuhkan, kita pakai untuk melukai hati Tuhan. Tubuh kita yang sudah Tuhan sembuhkan, kita pakai untuk berdosa lagi. Padahal kita minta kesembuhan dari Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, ini kejahatan. Ketika engkau hanya memperlakukan dia sebagai penyembuh, engkau satu saat akan meninggalkan dia. Begitu engkau sudah sembuh, say goodbye sama Tuhan. Banyak saya layanin orang yang sakit, begitu saya doakan sembuh saudara. Banyak. Apakah mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh? No. Melupakan Tuhan ya. Bahkan sampai matinya, dia gak kembali kepada Tuhan. Orang ini suatu saat begitu berhadapan dengan Tuhan, dia akan gemetar ketika dia tahu bahwa Tuhan itu Raja, penyembuh.
Atau banyak orang yang beranggapan ya Tuhan itu ya seperti ilah-ilah yang lain, seperti dewa-dewa yang lain yang memberkati saya secara materi supaya apa yang saya kerjakan dibuatnya berhasil, sehingga ya saya harus datang kepada Tuhan, saya harus melayani Tuhan, saya harus kasih perpuluhan supaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Dia hanya datang kepada Tuhan sebagai pribadi yang memberkati. Saya mau kasih tahu, kalau cuma sekedar engkau butuhkan pribadi yang memberkati secara materi, tanpa Tuhan pun kau bisa kaya. Tidak sedikit saya kenal orang-orang yang tidak takut Tuhan, sukses secara materi, saudara. Asal mereka punya etos kerja yang benar. Mereka disiplin, jujur, bertanggung jawab. Tanpa Tuhan pun bisa sukses. Makanya jangan heran setelah diberkati secara materi, yang dulunya dia tahu jam ibadah, dia tahu tempat ibadah, begitu diberkati secara materi, berkat yang dia terima dari Tuhan, dia pakai melukai hati Tuhan. Dengan cara apa? Berbuat dosa. Yang dulunya waktu dia masih miskin, ya dia bisa hidup benar, dia sayang istri, sayang anak-anak. Begitu sudah diberkati Tuhan, dia mulai selingkuh, mulai pakai narkoba. Saya mau kasih tahu, kalau engkau hanya mengharapkan Tuhan sebagai pribadi yang memberkati secara materi, kau jahat di mata Tuhan. Karena suatu saat berkat yang kau terima dari Tuhan itu, kau akan pakai untuk melukai hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Kemarin saya ngomong-ngomong sama seorang hamba Tuhan di Tulungagung. Saya diajak dia makan pecel, saudara. Kami cerita tentang, kebetulan dia mantan direktur sebuah perusahaan di Jakarta. Karena mertuanya meninggal, dia diminta untuk megang gereja mertuanya. Dan dia tuh pingin belajar sama saya, sama kita. Dia telepon saya. Saya gak kenal dia, tiba-tiba dia telepon saya, dia tahu nomor saya dari orang lain. Pak Fri, saya Pak ini, dia bilang, Gembala GPPS Pusat, saudara. Saya ingin belajar tentang pemuritan, saya ingin belajar tentang penggembalaan. Dia telepon saya, dia datang ke rumah beberapa hari yang lalu. Habis itu kemarin kita jalan-jalan, ngobrol-ngobrol. Saya kenal banyak pengusaha, dia bilang. Dia bilang gini. Akhirnya saya temukan, dia bilang gini. Banyak pengusaha Kristen, berkatnya itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis, dia bilang. Kok bisa, Pak? Simple, dia bilang. Cara menilainya simple, dia bilang. Kalau orang semakin diberkati, dia semakin jauh dari Tuhan. Kalau dia semakin diberkati, rumah tangganya semakin berantakan. Semakin dia tidak menghormati Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan, dia bilang. Jangan terkecoh Pak Fri dengan orang kaya, dia bilang. Saya sudah lihat banyak pengusaha model kayak gini. Suatu saat Bapak pun akan dibayar dia bilang. Akan dibeli, dia bilang. Wow. Saya pikir-pikir benar juga. Saudara, banyak ke gereja melayani, ke Gunung Kawi masih tetap. Ke dukun masih tetap, ke orang pintar masih tetap. Kadang kita hamba Tuhan terkecoh, waduh dia diberkati Tuhan. Buktinya dia masih aktif pelayanan. Belum tentu. Belum tentu. Lihat aja bagaimana kehidupannya. Apakah dia semakin mencintai Tuhan? Apakah dia semakin tidak cinta uang? Orang kalau semakin diberkati semakin cinta uang. Percayalah. Itu bukan dari Tuhan, saudara. Itu bukan dari Tuhan. Apa yang saudara pikirkan tentang Yesus? Apa yang saudara pikirkan? Apakah dia hanya sekedar pribadi yang memberkati secara materi? Atau dia hanya sekedar penghibur? Kalau cuma sekedar penghibur, saudara, banyak tempat wisata yang bisa saudara hibur. Dan bisa menghibur kita. Setelah kita tidak stres lagi, sudah gak peduli sama Tuhan. Sudah gak peduli. Ada banyak hal kalau kita mau pelajari, saudara. Ada banyak hal. Dan ini jebakan iblis bagi kita. Kita harus hati-hati dengan ini, saudara. Makanya Tuhan tanya kepada murid-murid, menurut kamu siapa aku ini?
Karena Tuhan Yesus tahu suatu saat mereka akan diperhadapkan dengan pilihan mengikut Yesus atau kepalamu putus. Mengikut Yesus atau disalibkan. Mengikut Yesus atau diseret dengan kuda. Kalau mereka tidak punya motivasi yang benar, tujuan yang benar, penilaian yang benar tentang siapa Yesus. Makanya di Alkitab kan ada kan, siapa itu saudara? Yang akhirnya karena dia cinta uang, muridnya Paulus, dia tinggalkan pelayanan. Dia tinggalkan. Siapa Yesus menurut Petrus? Di tengah-tengah mereka bertanya, Tuhan bertanya, menurut kamu siapaku? Semua murid-murid diam saudara. Diam, gak ada yang berani jawab. Gak ada yang berani jawab. Karena mereka pun gak yakin siapa sih Yesus ini. Ingat ketika Tuhan Yesus meredahkan angin ribut saudara. Waktu Tuhan Yesus tidur saudara ya. Tiba-tiba datang angin sakal. Habis itu Tuhan menghardik angin sakal itu. Mereka bilang, siapa gerangan orang ini? Murid yang sudah bersama Yesus saja tidak kenal siapa Yesus. Tiba-tiba, tapi saya tahu itu bukan karena logika manusia, itu karena Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang, bukan engkau yang mengatakan tapi Bapakku, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus itu namanya Simon saudara, bukan Petrus. Setelah peristiwa ini diganti namanya jadi Petrus. Petrus itu Petra, Petra itu batu karang yang teguh. Petra batu karang. Menjadi pribadi yang kuat, dari pribadi yang pengecut. Tapi begitu dia tahu siapa Yesus, dia jadi kuat saudara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesaya, Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Zaman itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai kurios, itu enggak mudah. Karena lawannya nanti kaisar. Makanya murid-murid dibunuh. Apa sih Mesias itu saudara? Mesias itu Mesiaks dalam bahasa Ibrani, Kristos dalam bahasa Yunani, yang diurapi, itu artinya. Apa pentingnya sih kata yang diurapi itu? Perhatikan. Ketika Petrus bilang engkau adalah Mesias yang diurapi. Arti yang diurapi itu saudara gini. Pribadi yang dipilih sebagai juru selamat, penyelamat. Atau di dalam perjanjian lama gini saudara. Perhatikan. Dalam perjanjian lama, kalau seorang mau diangkat jadi raja, dipilih jadi raja, maka Nabi akan datang mengurapi dia dengan minyak. Ingat ketika Daud mau diangkat jadi raja, maka Nabi Samuel itu datang ke tempat dia dan mengurapi jadi raja. Sudah dinubuatkan bahwa satu saat akan datang juru selamat itu. Raja yang kerajaannya itu kekal, Alkitab katakan. Tiba-tiba mata rohaninya Petrus dibukakan oleh Tuhan. Engkau adalah Mesias yang diurapi itu. Wow. Petrus bisa melihat Yesus sebagai Raja, penguasa alam semesta, Sang Juru Selamat yang sudah ditetapkan. Mampukah kita melihat bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar penyembuh, bukan cuma sekedar memberkati secara materi, bukan cuma sekedar yang menghibur, tetapi dia yang ditetapkan, yang diurapi sebagai Raja yang memerintah nanti di dalam kekekalan. Dan dialah Juru Selamat itu. Sehingga kita bisa menempatkan dia sebagai Raja. Saya percaya. Perhatikan. Ketika Bapak Jokowi sebelum menjadi presiden. Sebelum beliau menjadi presiden. Saya yakin banyak teman-temannya yang ya masih gampang guyonan sama beliau, betul? Begitu Bapak Jokowi menjadi presiden, apakah teman-temannya ini berubah sikapnya saudara kepada Bapak Presiden?
berubah karena dia tahu ini Bapak Presiden. Gak sembarangan. Dulu waktu beliau jadi wali kota, Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah kenal dia dan sering datang ke sana. Mungkin perlakuan Pak Luhut ya ini masih di bawah saya levelnya. Tapi begitu jadi presiden saudara, Pak Luhut langsung bersikap beda. Saudara, kenapa kita gak bisa menghormati Tuhan? Kenapa kita gak bisa mengutamakan Tuhan? Karena mata rohani kita gak mampu melihat bahwa Yesus itu Raja. Penguasa. Sehingga kita kurang ajar sama dia. Mampukah kita melihat bahwa dia Raja? Beberapa tahun terakhir ini, di tengah-tengah doa saya, Tuhan bilang, Tuhan, bahwa aku mengenal Engkau. Jangan sembunyikan dirimu dariku. Buka mata rohaniku untuk melihat siapa Engkau yang sebenarnya. Mampukah kita melihat dia bahwa dialah Raja itu? Sang penguasa jagat raya alam semesta sampai kekekalan. Mampukah kita? Makanya Tuhan katakan kepada Petrus, kalau saudara baca ayat selanjutnya. Berbahagialah engkau Simon, bukan Petrus. Dan mulai sekarang engkau menjadi Petrus. Sejak saat itu Tuhan kasih dia nama baru yang bernama Petrus, yang artinya Petra, batu karang. Makna raja, juru selamat adalah pribadi yang berdaulat dan berkuasa atas seluruh alam semesta. Kalau engkau sadar bahwa Bapamu itu adalah raja, penguasa alam semesta, yang berdaulat atas alam semesta, apa yang perlu engkau takutkan? Apa yang perlu engkau khawatirkan? Langit dan bumi dan segala isinya dia ciptakan cuma dengan firman-Nya. Apa yang membuat kita takut menatap hari esok? Bukankah kita punya Bapa? Pribadi itu adalah raja yang berdaulat, yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Wow, ketika saya memahami ini saudara, saya bilang, Tuhan, tenanglah sekarang jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus alam kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Apa awan kelabu dalam hidupmu hari-hari ini? Pandang dia, Bapa kita, Raja yang berdaulat. Tembus itu alam kelabu. Tembus itu permasalahanmu. Bersama dengan dia, kita akan menang. Amin. Bukan cuma sekedar raja, juru selamat. Pribadi yang mampu mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Allah. Karena hanya orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah lah yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Dan saya mau kasih tahu, perhatikan kebenaran ini. Kalau untuk sembuh, tanpa Tuhan kau bisa sembuh. Untuk diberkati, tanpa Tuhan kau bisa diberkati. Untuk sukses, tanpa Tuhan kau bisa sukses. Tapi untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula, jadi segambar dan serupa dengan Allah, cuma Yesus yang bisa lakukan. Agama gak bisa lakukan, cuman pribadi Yesus. Agama hanya bisa membuat kita baik secara moral, tapi sinful nature itu, natur dosa itu masih menguasai hidup kita. Hanya Yesus yang bisa mengambil natur dosa itu, mengembalikan menjadi natur ilahi, divine nature. Makanya Alkitab katakan, siapa orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Natur dosa itu sudah ditinggalkan. Natur ilahi datang. Makanya ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kau tidak perlu berjuang meninggalkan dosa. Cukup Tuhan ubah naturmu. Saya punya banyak pergumulan, saudara. Khususnya masalah dosa. Tapi dalam menyelesaikan dosa-dosa itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, buka mataku untuk melihat dosa ini. Supaya dosa ini bagiku sesuatu yang menjijikkan. Bukan sesuatu yang kenikmatan. Ketika Tuhan buka, saudara. Betul, saudara. Itulah natur dosa itu. Ternyata ini menjijikkan dan saudara tidak perlu berjuang untuk meninggalkannya. Gak perlu. Gak perlu. Begitu Tuhan bukakan, ini loh dosamu itu, lihat itu betapa menjijikkan. Dengan mudah kita bisa meninggalkannya. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Hanya Yesus. Sudahkah kita menempatkan dan memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat? Tolong AC-nya dinyalakan. Lihat, terakhir saudara. Apa dampaknya saudara? Begitu Petrus bilang gini, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau saudara baca ayat sebelumnya Tuhan katakan gini kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon. Karena bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Ketika engkau bisa mengenal siapa Yesus dengan benar, maka engkau akan bahagia. Pasti bahagia. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita nggak tahu siapa Tuhan itu. Sehingga kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, berjuang dengan pikiran kita sendiri. Kita capek. Kita nggak bisa bahagia. Sekalipun kau punya segalanya. Tapi Tuhan katakan kepada Simon, berbahagialah engkau. Dan mulai sekarang, engkau akan disebut sebagai Petrus. Di ayat 18 dia katakan gini, ini yang saya suka saudara. Makanya orang kalau sudah mengalami Tuhan saudara, saya pasti hidupnya berubah. Kalau enggak berubah, kau belum mengalami Tuhan. Dia katakan gini saudara, perhatikan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah apa saudara? Petrus. Petra. Dan di atas batu karang, di atas hidupnya Yesus. Yesus pun disebut sebagai batu karang. Yesus batu karang yang teguh. Petrus ini berdiri di atas batu karang ini. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan apa? Eklesiaku, kata Tuhan. Gerejaku, jemaatku. Dan apa saudara? Baca sama-sama saudara, dan apa saudara? Alam maut tidak menguasainya. Ketika engkau mengenal siapa Yesus, kau bisa melihat dia sebagai Mesias. Saya mau kasih tahu. Alam maut gak berkuasa atas hidup kita. Santet, dukun, apa saja gak berkuasa atas hidup kita. Kuasa kegelapan gak bisa mampu menghancurkan hidupmu. Gak bisa. Maka saya gak percaya ada orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan bisa mati disantet. Saya gak percaya. Karena Alkitab katakan alam maut saja tidak bisa menguasai kita. Tidak ada yang bisa menguasai gerejanya. Tidak cukup sampai di situ. Ada janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu apa? Akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ketika Petrus mengenal siapa Yesus, itu mengubah hidupnya. Kalau engkau mengenal Yesus, hidupmu pasti berubah. Karaktermu berubah, sikapmu berubah, cara pandangmu berubah. Kalau enggak berubah, kau belum mengalami Tuhan. Dan tidak cukup sampai situ. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Lewat hidup kita, akan banyak orang mengenal Tuhan. Lewat hidup kita,
orang akan menjadi warga kerajaan sorga. Lewat hidup kita akan berdiri eklesia, gereja Tuhan. Kemanapun kau pergi, hidupmu akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Maka saya dulu heran saudara. Begitu saya pertama kenal Tuhan, tiba-tiba ada yang berubah dalam diri saya. Setiap saya lihat orang berdosa, saya nggak tahan, saya pengen nginjili, saya pengen doain, saya pengen sampaikan bahwa ada keselamatan dalam Yesus sampai detik ini. Makanya sampai detik ini setiap hari saya kirim renungan, kirim video kepada lebih dari 1.000 orang. Hanya pengen mengasih tahu, ada Yesus yang mengasihi dia, ada Yesus yang punya rencana dalam hidupnya. Ini salah satu ciri khas orang yang mengalami Tuhan. Karena di atas hidup kita saudara, di atas batu karang, baik itu Yesus sebagai batu karang, baik itu Petrus sebagai batu karang, Tuhan dirikan gerejanya. Tuhan ingin pakai sebenarnya hidup kita saudara, untuk membangun gereja Tuhan. Di mana alam maut gak bisa menguasai. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Apakah sudah Tuhan dirikan eklesianya, jemaatnya dalam hidup kita? Atau kita hanya sibuk saja menjadikan Tuhan, memanfaatkan Tuhan, memberkati, menyembuhkan, menghibur. Dan dia katakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi, kamu lepas di bumi, terlepas di surga. Makanya jangan heran, ketika Petrus mau masuk ke bait suci saudara, ke sinagog, dia lihat ada orang yang lumpuh, minta-minta. Dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus. Berdiri, jalan saudara. Wow, perhatikan, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, perkataan kita ini punya kuasa. Makanya bagi saudara yang sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati, karena perkataan kita itu kunci kerajaan surga loh. Kalau engkau katakan kepada seseorang, orang ini diberkati, dia akan diberkati. Kalau engkau katakan kepada orang ini akan dikutuk, dia akan dikutuk. Di dalam 1 Yohanes dikatakan gini, 1 Yohanes. Kalau engkau katakan dosanya belum diampuni, dosanya tidak diampuni Tuhan saudara. 1 Yohanes. Kalau kita katakan orang lain berdosa, dia tetap berdosa. Maka saya kadang kalau lihat ada orang tua, dia mengutukin anaknya. Hati-hati saudara. Karena Tuhan kasih kita kunci kerajaan surga saudara. Ketika engkau sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pak, lebih baik saya gak usah sungguh-sungguh. Jadi kalau saya ngutukin anakku, gak masalah. Siapa bilang gak masalah? Iblis yang akan bekerja di situ. Iblis yang bekerja di situ. Saya dulu sempat heran saudara. Hampir semua perkataan saya terjadi. Saya bilang Tuhan, sampai saya takut saudara. Hampir semua. Baik terhadap keluarga, terhadap diri sendiri. Kok bisa ya? Ketika saya mengerti hal ini. Oh ini tuh maksudnya. Karena Tuhan kasih kita kunci kerajaan surga. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan bertanya, menurutmu siapa aku? Biar pulang dari tempat ini, kita renungkan. Siapa sih Yesus itu bagi saya? Apakah saya bisa melihat dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, Raja, Juru Selamat, sehingga kita memperlakukan dia sebagai Raja Mesias. Maka Tuhan akan berikan kepada kita kunci kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri. Main musik maju ke depan. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang,
salah dalam menempatkan Tuhan. Sehingga masih ada yang lebih berharga bagi kita melebihi Tuhan. Tuhan hanya pelengkap. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Dia Raja. Dia Mesias. Dia pemilik jagat raya ini, saudara. Hanya dia satu-satunya yang bisa membawa kita ke dalam kekekalan itu. Bapa, jangan sembunyikan dirimu dari kami. Tuhan Yesus, bukakan siapa dirimu, sehingga kami mampu menempatkan Engkau, bersikap yang benar terhadap Engkau, menempatkan di tempat yang benar. Ampuni kami kalau seringkali kesombongan kami, keegoisan kami membuat kami gak mampu menempatkan Engkau di tempat yang benar. Pulihkan kami Tuhan, sama seperti Engkau memulihkan Petrus, sama seperti Engkau memakai Petrus. Engkau memulihkan dan memakai setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur meteraikan terus firman-Mu. Bahkan kami terus masuk tenggelam dalam firman-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun agung. Ku berdoa turun agung, penuh kemuliaan-Mu, turun agung bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun agung. Ku berdoa turun agung, penuh kemuliaan-Mu, turun agung bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami datang umat-Mu membawa kota ini. Kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini, karena Engkau mau kami menjadi imamat yang rajani, mewakili kota ini di hadapan Tuhan. Karena itu kami rendahkan hati kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas kota ini. Lawat kota ini, pulihkan kota ini Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang sedang begitu luar biasa di kota ini. Kami tidak minta virus COVID ini berlalu dari kota ini, karena kami tahu COVID ini akan tetap ada. Kami hanya minta biar kuatkan imun tubuh seluruh penduduk kota ini, sehingga COVID ini tidak menjadi pandemi lagi, tetapi menjadi endemi Tuhan. Kuatkan sehingga tidak ada korban jiwa. Kuatkan, pulihkan kota ini, berkati kota ini Tuhan. Kami minta di hadapan Tuhan, kami minta revival, kebangunan rohani terjadi di kota ini. Lawat kota ini seperti Kau melawat Niniwe Tuhan. Lawat, bawa penduduk kota ini untuk melihat bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Roh Kudus bekerja, Engkau celikan mata rohani penduduk kota ini. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai dari kota ini. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua jajarannya, semua pegawai sampai yang terendah kami bawa di hadapan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan percayakan, bahkan TNI, Polri Tuhan. Baik itu Tuhan berdoa buat kejaksaan, kehakiman. Semua orang yang di kota ini, yang mengelola kota ini. Kami berkati mereka. Kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Kami mohon berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Sehingga setiap kebijakan yang mereka lakukan berasal daripada Tuhan. Kalau ada dari antara mereka yang punya niat jahat, kepentingan diri sendiri Kau gagalkan Tuhan.
Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat, menjadi terang. Sama seperti Engkau memakai Yusuf, sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, sehingga namamu dipermuliakan. Berkati Tuhan, berkati pemerintahan kota ini, berkati gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di gereja ini, hamba-hamba Tuhan. Pulihkan kami, supaya kami bisa menjadi terang atas kota ini, menjadi jawaban atas kota ini Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, anugerah-Mu yang memulihkan kami. Berkati ekonomi kota ini, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya anugerah-Mu cukup untuk kota ini. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan, bawa kami untuk mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Bawa kami mengenal Engkau, sehingga kami bisa bersikap benar terhadap Tuhan, meresponi dengan benar Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya, cukupi segala kebutuhannya, buat terobosan-terobosan, hikmat, ide, kreativitas berikan kepada umat-Mu Tuhan. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Lindungi dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besar yang kami bawa di hadapan-Mu. Kami mohon perlindungan, penyertaan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Lindungi mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran pemerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu. Semua keluarga besar dapat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan masalahnya, berikan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan takut, jangan gentar. Ada Tuhan bersama dengan kita. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah bukan Tuhanmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati kau di kota, di desa, di gunung, dimanapun kau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai kau. Kau akan naik, tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Kau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami membuat